Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita memasuki materi yang kedua, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, silakan kalian siapkan buku paket kalian dan buku tulis PAI untuk proses pembelajaran kali ini. Baik, akan saya jelaskan tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Apa saja yang akan kita pelajari? Nah, tujuan dari pembelajarannya yang pertama, nanti siswa diharapkan atau ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang oleh Allah dengan benar. Jadi nanti siswa mengetahui jenis-jenis minuman keras yang seperti apa yang dilarang oleh Allah. Kita harus mampu mengidentifikasi, oh ini jenis minuman keras yang dilarang, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh judi dengan benar. Jadi siswa dapat memberikan contoh judi. Judi itu bentuknya seperti apa. Kemudian mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran, menyajikan dalil nakli tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, yang pertama tadi kan tentang mengidentifikasi, setelah itu adalah mampu menyajikan dalil naklinya. Jadi dalil naklinya itu apa? Dalil nakli adalah dalil yang berasal dari Al-Quran atau hadis, itu namanya dalil nakli. Dan yang terakhir, menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras. Jadi nanti kita itu tahu bagaimana cara menghindari minuman keras, judi, pertengkaran, serta berperilaku menghindari. Kita tahu contohnya, kemudian kita memiliki perilaku. Perilakunya apa? Perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Itu adalah tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Nah, yang pertama, tentang dalil nakli larangan minuman keras dan judi ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr atau minum khamr, wal maisiru, dan berjudi, wal ansabu, dan berkorban untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, rijzum min amali syaitan, itu termasuk perbuatan syaitan. Wal azlam min amali syaitan, berarti dia itu termasuk perbuatan setan. Wajtanibuhu, maka jauhilah. Apa yang disuruh menjauhi? Perbuatan-perbuatan tadi kita disuruh untuk menjauhinya. La'allakum tuflihun, agar kamu semua itu mendapat keberuntungan. Jadi di Quran surat Al-Maidah ayat 90 ini jelas bahwasanya orang-orang yang beriman itu dilarang untuk meminum khamr, dilarang untuk berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu termasuk perbuatan setan, sehingga kita harus menjauhinya. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Innama yuridu syaitanu, sesungguhnya syaitan itu punya maksud ayyuqi'a, untuk menimbul ayyuqi'a bainakumul adawata, untuk maksud dari syaitan itu apa? Ayyuqi'a bainakumul adawata, yaitu hendak menimbulkan permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian di antara kalian semua. Jadi syaitan itu memang memiliki maksud agar di antara manusia itu terjadi timbul permusuhan dan kebencian. Wal maisir fil khamri, lantaran meminum khamr, wal maisiri, dan berjudi. Nah, jadi setan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama umat manusia itu lewat lantaran khamr dan judi.
wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah, wa anis sholah, dan sembahyang. Jadi dengan homer, dengan judi, setan juga bermaksud agar kalian itu dihalangi, agar kalian itu tidak mengingat Allah, agar kalian itu tidak sembahyang. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu, karena itu adalah termasuk godaan setan, sehingga kita disuruh untuk menghindarinya. Kalau yang sudah terlanjur melakukan, maka disuruh untuk berhenti. Karena apa? Setan tadi bermaksud yang pertama, dia akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, kemudian dia akan menghalangi manusia untuk mengingat Allah, dan yang terakhir adalah dia menghalangi manusianya untuk bersembahyang. Selanjutnya, penjelasan larangan khamr tadi ya. Secara tegas, Allah melarang orang yang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Jadi dari jenis minuman dan makanan yang haram itu telah dilarang oleh Allah. Allah mengharamkan khamr. Khamr itu apa? Segala sesuatu yang memabukkan, minuman yang memabukkan itu khamr. Baik itu nanti bentuknya ada yang ekstasi, baik itu nanti ada yang bentuknya pil, atau bentuknya biasanya dibuat diracik sendiri itu. Intinya kalau segala sesuatu itu memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Jadi jangan sampai diminum atau dikonsumsi, karena itu haram, melanggar perintah agama. Wahai anak yang solih-solihah, kalian anak solih yang solihah, ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan itu termasuk khamr. Khamr itu perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan itu bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Makanya kita jangan sampai terpedaya oleh setan. Nah, di samping itu, meminum khamr akan menghalang-halangi dari mengingat Allah. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamr itu akan hilang kesadarannya, sehingga Allah akan menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang menjauhi minuman keras, judi, kemudian mengundi nasib. Jadi kalau kita sudah mampu untuk menjauhi perilaku-perilaku yang buruk tadi, yang telah dilarang tadi, maka Allah akan menjanjikan keberuntungan untuk kita. Selanjutnya penjelasan larangan judi. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 tadi juga disebutkan larangan tentang berjudi. Jauhilah segala bentuk perjudian, karena hal ini akan membuat kalian melupakan tugas utama belajar. Kalau orang sudah fokus terperangkap pada perjudian, dia itu sudah tidak bisa fokus lagi untuk belajar, berkarya, bekerja. Dan kalau orang yang sudah berkeluarga itu malah keluarganya bisa terlantar. Karena apa? Karena harta bendanya habis untuk perjudian, sehingga keluarganya menjadi terlantar. Makanya kita disuruh menghindari judi, tidak boleh melakukan judi, itu haram hukumnya. Judi dalam bentuk apapun, masuk judi yang kadang sifatnya online, misalnya kita membayar sekian, sana membayar sekian, nanti yang menang siapa, uangnya akan diberikan jadi satu kepada yang menang. Itu juga termasuk jenis perjudian, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli larangan pertengkaran. Tadi sudah kita bahas tentang dalil nakli larangan judi dan larangan minum minuman keras. Sekarang dalil nakli yang melarang pertengkaran itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'atnahum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Min ajli dzalik, oleh itu
min ajli dzalik. Nah, jadi untuk kalian katabna ala bani Israil, kami itu telah menetapkan suatu hukum bagi orang Bani Israel. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena dia membunuh orang lain, au fasadin fil ardi, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, faka'an nama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi barang siapa yang membuat kerusakan di muka bumi ini, dia membunuh satu dengan yang lain, itu seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Waman ahyahe, dan barang siapa yang memelihara kehidupan, faka'an nama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia juga memelihara kehidupan manusia semuanya. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan. Tsumma inna katsiran minhum min ba'di dzalik, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu. Apa mereka sesudah itu? Fil ardil musyrikun, berarti di bumi ini mereka itu dulunya sudah melampaui batas dalam berbuat kerusakan. Jadi orang-orang terdahulu itu sudah pernah ada yang sudah melampaui batas sehingga membuat kerusakan di bumi. Dan diingatkan bahwa barang siapa yang membunuh satu dengan yang lainnya, itu sama dengan dia membunuh seluruh manusia di dunia ini. Dan barang siapa yang menghidupkan, maka yang memelihara kehidupan, maka dia seakan-akan itu telah memelihara seluruh kehidupan manusia. Itulah kehidupan. Kenapa kok bisa begitu? Contohnya, kalau ada orang meninggal, orang membunuh, kok sampai meninggal dunia, maka hukum kasusnya adalah dia harus dibunuh. Nah, berarti dia itu memelihara, seakan-akan dia itu memelihara suatu pembunuhan. Nanti ada orang membunuh, harus dibunuh. Sudah berapa nyawa yang harus melayang? 2. Nanti ada orang yang melihat itu menjadi ikut-ikutan membunuh. Maka berapa itu dosa yang harus diterima dia? Karena kalau ada orang yang melihat perbuatannya kemudian mengikuti perbuatannya, dosanya juga, dosa orang yang mengikuti perbuatannya tadi juga ikut ke dia. Dan jika ada orang yang mengikuti perbuatannya untuk membunuh, maka sama dengan dia juga telah membunuh orang seluruhnya, seakan-akan. Makanya kita tidak boleh saling membunuh, saling bertengkar. Kita itu dilarang bertengkar. Kenapa? Karena pertengkaran itu ditakutkan nanti akan terjadi pembunuhan. Penjelasannya ini. Jadi pertengkaran dan pembunuhan itu sangat dilarang. Pertengkaran itu erat kaitannya biasanya dengan pembunuhan. Nah, kalau orang sudah terlalu emosi, terlanjur emosi, itu yang terjadi adalah nanti dia bisa melakukan pembunuhan. Larangan ini bersifat menyeluruh untuk semua manusia. Jadi meskipun tadi dalil naklinya itu ditujukan kepada Bani Israel, tetapi larangan ini itu untuk seluruh umat manusia sampai nanti zaman akhir dilarang. Kemudian tidak diperbolehkan orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim dengan muslim yang lainnya itu saudara, jadi dilarang untuk bertengkar dengan orang non-muslim. Pun kalau memang mereka tidak mengajak untuk perang, itu kita tidak boleh memerangi terlebih dahulu. Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, cinta kepada kasih sayangnya itu kepada seluruh alam. Dan yang terakhir, Allah menghendaki kehidupan ini berjalan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara baik-baik. Jadi Allah itu menghendaki semua masalah diselesaikan dengan baik-baik, dengan cara musyawarah, dengan cara dialog.
Nah, jika kalian ada yang kurang paham, nanti silakan bisa komentar di bawah, atau kalian bisa menulis pertanyaan kalian di buku PAI, kemudian nanti dikirimkan ke guru masing-masing, guru mapelnya ya. Nah, adapun latihan soal kalian adalah ini. Nah, ini adalah latihan soal kalian. Setelah tadi saya jelaskan, coba kalian ini tulis di buku tulis PAI, kemudian dikerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian halalan thayyibah. Halalan thayyibah itu yang bagaimana? Tadi kita kan dilarang untuk meminum minuman khamar, dilarang untuk meminum dan makanan yang diharamkan. Nah, sekarang kalau gitu halalan thayyibah itu yang seperti apa? Coba kalian jelaskan. Kemudian yang kedua, bagaimana sikapmu jika ada penjual makanan haram di lingkungan rumahmu? Nah, jika ada orang sekitar rumahmu kok menjual makanan haram, dan sikapmu bagaimana? Dan yang ketiga, apa saja penyebab dari pertengkaran? Dengan adanya pertengkaran itu biasanya sebabnya itu apa saja? Coba kalian renungi, kemudian ditulis. Saya rasa cukup sampai di sini untuk pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Apabila ada salah di dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.